Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat hidayah. Yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, nikmatnya mentauhidkan Allah, berlepas diri daripada kesyirikan-kesyirikan, nikmatnya mencintai dan menghidupkan sunnah, ya, jauh daripada bid'ah dan kesesatan. Itu nikmat yang luar biasa. Jika kita renungkan, saudara-saudariku, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang di luar sana tidak mendapatkan nikmat itu. Ya, tidak mendapatkan nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat mentauhidkan Allah, nikmat menghidupkan dan mencintai Rasulullah. Banyak di antara mereka tidak mendapatkan hal itu. Jika Allah memilih kita di antara banyak manusia untuk bisa merasakan nikmat tersebut, maka perbanyaklah memuji Allah dan bersyukur, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tayyib. Ikhwati fillah, Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di pertemuan yang penuh berkah ini, di majelis ilmu dan di rumah Allah yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab terangkatnya derajat kita dan gugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Insyaallah ini pertemuan pertama ya. Dan kita akan membahas terkait ya bab atau kitab jual beli ya. Ada dua kitab yang akan kami jadikan referensi untuk pembelajaran kita ya di setiap Rabu ketiga di Pendopo Al-Hanif ini insya Allah. Pertama, kami akan mengambil referensi dari kitab fikih muamalah kontemporer yang ditulis oleh Dr. Yusuf. Ya, Dr. Yusuf itu adalah salah satu alim di antara para ulama yang bergelut menjadi pakar fikih muamalah di Saudi, dan beliau termasuk dosen pasca sarjana ya, bukan dosen sarjana ya, karena ada dosen sarjana, ada dosen pasca sarjana, dosen S2 lah ya, di Universitas Muhammad bin Saud Saudi. Beliau itu gurunya Ustadz Erwandi. Nah, gurunya Ustadz Erwandi Tirmidzi ya. Nah, beliau nulis risalah kecil ya, kalau diterjemahkan ya gampangannya ya fikih jual beli dan perbankan kontemporer gitu kalau diterjemahkan ya. Dan itu menjadi salah satu mukoror. Apa mukoror itu ya? Kitab pembelajaran lah yang wajib dipelajari di LIPIA Jakarta. Ya, jadi di LIPIA Jakarta kita itu belajar itu ya, fikih jual beli dan perbankan kontemporer. Ya, itu dipelajari di semester 5 atau 6. Nah, cuma ketika kami ingin berpedoman pada buku itu saja, kok kami khawatir penjelasannya terlalu rumit. Ya, karena ya itu levelnya kan di akademisi ya gitu ya. Maka kami akan mencoba membuat mix ya dengan kitab yang ditulis Ustadz Ami. Ini wah mantep ini. Kalau Ustadz Ami memang sadar ya, tulisan Ustadz Ami itu selalu ditujukan kepada kebanyakan orang awam memang. Ya, jadi antum kalau baca tulisan Ustadz Erwandi sama tulisan Ustadz Ami, ya mohon maaf ya, bukan berarti kita mengatakan ini yang lebih baik dan ini yang tidak lebih baik. Cuma secara isi, detailan Ustadz Erwandi secara isi. Tapi secara materi enak dibacanya itu tulisan Ustadz Ami. Jadi kelebihan Ustadz Ami itu dia itu menulis dan menyampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami orang awam. Nah, kalau akademisi cocok sama penjelasannya Ustadz Erwandi.
Gitu ya. Jadi coba kita mix ya, yang kitab yang untuk akademisi dan untuk orang awam untuk mendapatkan pembelajaran yang cukup ya baik terkait fikih ya jual beli. Tapi sebelum membahas itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan kami dan juga para asatidah kami dan juga para alim ulama ya, mereka itu sebelum menjelaskan kitab selalu menjelaskan keutamaan untuk mempelajari kitab itu, gitu ya. Ya, keutamaan atau fadilah mempelajari kitab tersebut. Tidak lain tidak bukan tujuannya agar termotivasi. Kalau kita ini tahu keutamaan belajar hal ini, termotivasi untuk semangat mempelajarinya dan tidak melewatkannya. Itu seperti itu. Bahkan kami belajar di Ar-Royah Sukabumi, kami belajar di Lipia Jakarta, metodenya semuanya sama. Pertemuan pertama selalu membahas terkait keutamaan dan urgensi mempelajari kitab atau bab tersebut. Ya, biar apa? Biar setelahnya mereka memperhatikan dengan baik dan tahu bahwa ternyata melewatkan hal ini tuh akan sangat disayangkan. Taib, sedikit prolog Bapak Ibu saudari-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Jika kita baca kitab Akidah Thahawiyah, ya, kitab Akidah Thahawiyah itu termasuk muqarrar yang dipelajari juga di Lipia dan di Universitas Islam Madinah, ya, Akidah Thahawiyah. Ya, di dalam kitab Akidah Thahawiyah itu Imam Tahawi berkata, fasaduddin ya'ti min syubhat wa syahwat. Ya, kalau di syarah kalimat ini dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam At-Tahawi juga. Ya, rusaknya agama seseorang yang bisa menyebabkan orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang itu rusak agamanya dan bisa menjadi sebab orang itu diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Itu faktor terbesarnya dua. Kata Imam At-Tahawi, bukan saya cuma ngutip saja. Ya, kata Imam Tahawi sebabnya, sebab terbesar loh ya, pasti ada sebab-sebab yang lain, tapi sebab terbesar itu dua. Yang pertama itu syubhat, ya, fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu apa? Fitnah syubhat itu adalah fitnah yang menimpa orang-orang Nasoro dan yang menimpa kaum muslimin ya pada saat ini. Karena tidaklah kaum muslimin kecuali ya di antara mereka akan mengikuti jejak langkah orang-orang Nasoro. Fitnah syubhat itu fitnah yang seperti apa? Fitnah ketika seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Orang Nasoro ya itu beribadah, niatnya baik, tapi beribadah kepada ilah yang salah, kepada Rob yang salah, kepada Tuhan yang salah. Orang Nasoro niatnya baik, tapi tata cara ibadahnya salah. Kenapa? Karena nggak belajar. Tidak mendasari agama mereka dengan ilmu, cuma kata pendetanya, kata pendetanya, kata pendetanya. Ini namanya fitnah syubhat. Dan yang kedua itu fitnah ya, fitnah syahwat. Apa fitnah syahwat itu? Fitnah syahwat itu adalah ketika seseorang mengetahui kebenaran tapi nggak dikerjakan. Orang tahu kemaksiatan tapi enggan untuk ditinggalkan. Ini namanya fitnah syahwat. Seperti yang menimpa orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu kalau Muhammad bin Abdillah alaihissalatu wassalam itu nabi terakhir tahu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan mereka lebih mengenal Muhammad daripada anaknya sendiri. Tapi diimani apa tidak? Tidak. Orang Yahudi itu sudah ada aturan bahwa mereka itu tidak boleh jatuh pada transaksi ribawi. Sudah ada aturannya. Tapi jika kita baca orang-orang yang paling gemar bertransaksi dengan cara riba, siapa? Yahudi. Nah ini namanya fitnah syahwat. Udah tahu ini benar nggak dikerjain. Udah tahu ini salah nggak ditinggalin. Itu fitnah syahwat. Nah terkait jual beli apa hubungannya? Banyak orang ya berkaitan dengan transaksi jual beli ini jatuh pada dua fitnah tersebut. Ya, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Ya, akhirnya mereka terancam rusak agamanya, terancam dimasukkan ke dalam neraka.
Saya berikan contoh. Bapak Ibu. Ya, misal kalau fitnah syahwat dulu nih. Fitnah syahwat yang terkait jual beli yang bisa mengantarkan seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan dan mengancam dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, transaksi ribawi. Banyak di antara kita tahu bahwa bekerja di instansi ribawi itu dosa. Cuma karena gajinya 2 kali UMR sama 3 kali UMR Jombang gitu ya. Ya, 3 kali UMR Jombang. Waduh, kalau keluar gimana ini? Cicilan belum lunas, ya. Ya, kerja belum tentu dapat gaji yang segini. Akhirnya mereka terus kerja di tempat instansi ribawi. Ya, ini namanya fitnah apa? Fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ya. Dan banyak juga orang-orang jatuh dalam kesalahan-kesalahan jual beli karena fitnah syahwat mereka. Ya, fitnah syahwat mereka. Contoh nanti kalau kita bahas akan lebih lama just tip. Just tip itu ada persyaratan. Banyak kita jelaskan masih orang-orang jatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena kalau ngikuti aturan syariat seolah-olah itu mempersusah mereka dalam jual beli. Akhirnya mereka ya jatuh pada fitnah syahwat ini. Tapi tidak sering juga orang-orang jatuh dalam kemaksiatan terkait jual beli gara-gara fitnah syubhat, karena kebodohan. Dan ini bukan dosa ecek-ecek, ini bukan dosa kecil. Contoh diantaranya sering terjadi di pasar ya, atau antum ketika jualan ya, atau melihat orang jualan, antum beli dengan uang pecahan besar 100.000, dia nggak ada kembalian. Kemudian uang 100.000 antum ditukar sama pedagang sampingnya. Tukar dulu saya uang 100.000 ya dengan pecahan kecil, misal gitu ya. Kemudian dia nggak ada uang 100.000, adanya 80.000 pecahan kecil. 80.000, 100.000 nggak ada. Yus gak opo, saono edisi. Seadanya dulu. Sering nggak seperti itu? Oh sering. Seadanya dulu, nggak apa-apa seadanya dulu. Saya cuma butuh pecahan kecil 50.000 misalnya. Saya cuma butuh pecahan kecil 60.000, nggak harus 100, nanti aja 100.000. Nah akhirnya antum 100.000 pecahan besar diberikan 60.000 misal, pecahan kecil 40.000 nanti dulu lah, nggak apa-apa. Akhirnya antum buat nyusui gitu, atau antum lihat pedagang itu memberikan kembalian dengan uang tersebut. Apa yang terjadi? Riba. Itu riba itu. Riba terkait sorf. Ya, tukar menukar uang ya dengan cara tidak tunai. Itu dosa riba itu. Padahal kita tahu dosa riba itu yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Tapi ada orang jatuh pada dosa besar bukan karena dia menyengaja pengen bermaksiat, menyengaja membangkang Allah, menyengaja pengen jadi musuh Allah, bukan. Tapi apa? Karena dia tidak tahu akan hukum hal-hal yang sedemikian. Ya. Jadi Bapak Ibu penting untuk belajar fikih jual beli, kitab jual beli, karena banyak orang-orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan bukan karena dia ingin bermaksiat, tapi karena tidak tahu bahwa itu adalah maksiat. Tidak tahu bahwa itu adalah maksiat. Kemarin saya sama Mas Aldi ya ngisi kajian di Umahat Jombang. Oh, Jombang. Iya benar Mas. Iya Jombang ya. Jogoroto Mas ya. Jogoroto. Yang hadir 300-an orang perempuan. Ya. Kemudian saya berikan sebuah contoh kasus faktual yang banyak wanita itu jatuh dalam hal dosa besar dikarenakan kebodohannya. Apa itu? Tidak mengetahui batas suci haidnya. Ya, tidak mengetahui batas suci haidnya. Kami sampaikan bahwa wanita yang sudah suci dari haid wajib untuk mandi junub dan sholat 5 waktu, juga puasa Ramadan. Itu umum, semua sudah tahu lah. Ya, ini orang awam, orang berilmu semua tahu kalau sudah suci dari haid, mereka wajib mandi junub, wajib sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat dosa besar itu. Ya, dan puasa Ramadan jika di bulan Ramadan. Masalahnya adalah orang itu kadang-kadang tidak tahu kapan dia suci daripada haid. Padahal jelas dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan bahwa wanita itu kalau sudah keluar keputihan maka sudah suci daripada haidnya. Walaupun keluar kekuningan flek, walaupun keluar kecoklatan flek, tidak dianggap haid. Selama sudah keluar keputihan, maka dia wajib mandi junub, ya, dia wajib sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Banyak wanita ternyata nggak tahu.
Saya ngisi kajian di Mojokerto, orang Mojokerto nggak tahu. Saya ngisi kajian di Sidoarjo, orang Sidoarjo nggak tahu. Saya ngisi kajian di Jombang, orang Jombang nggak tahu. Padahal ini perkara yang wajib untuk dipelajari. Ya, meninggalkan sholat tanpa udzur itu dosa besar. Kita semua sepakat, dosa terbesar nomor 2 setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Nah, faktanya banyak wanita itu setelah keputihan, keluar flek kuning, keluar flek coklat, mereka belum mandi. Mereka kira itu masih dalam fase haid, kecuali kalau bersih baru mandi. Dan ini salah, karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih, kunna la na'uddu as-sufra wal qudrah ba'da tuhri syai'. Dulu kami di zaman Nabi, kalau ngelihat cairan flek kekuningan, flek kecoklatan, enggak kami anggap. Selama sudah keluar keputihan, sudah kering organ intim kewanitaan, ya kami mandi junub. Keluar flek, enggak kami anggap. Maksudnya apa? Ya sholat aja. Maka faktanya yang terjadi, saya ngisi di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, bahkan Pasuruan, banyak yang enggak tahu. Mereka sudah keluar keputihan, enggak sholat. Ada yang keluar flek 1 hari, ada yang keluar flek 2 hari, mereka enggak sholat. Bayangkan 1 bulan, 2 hari mereka enggak sholat, 10 sholat ditinggalkan. 1 tahun, berapa sholat? 120 sholat, hitung-hitungan gampangnya nih. Lah kalau umurnya sudah 40 tahun, dari dia awal pertama dia balik sampai 40 tahun, berapa sholat ditinggalkan? Pertanyaannya, dia malas sholat apa enggak? Enggak. Ada wanita tanya ngangkat tangan, pakai cadar. Ya, dia pakai cadar, pakai pakaian yang sangat tertutup. Katanya di awal dia balik dulu sampai sekarang umurnya 32 tahun, dia itu selalu ngeflek setelah keputihan 2 hari dan enggak pernah sholat. Berarti 10 sholat ditinggalkan setiap bulan. Dari awal balik, awal balik anggap 12, umurnya sekarang 32 tahun dikurangi berarti berapa? 20 tahun. 20 tahun kalikan 120, 2.400 sholat ditinggalkan. Karena apa ini? Karena jahil dalam urusan agama. Maka yang penting belajar. Apalagi terkait jual beli. Ini parah juga ini terkait jual beli ini. Mohon maaf, saya ngisi di salah satu masjid paling besar di Sidoarjo yang jadi sentra kajian sunnah pusat di Sidoarjo. Saya nggak sebutkan masjidnya. Habis kajian, saya ketika kajian bahas masalah jual beli. Nah, salah satu yang saya bahas adalah seorang wakil, nanti dibahas di sini juga. Ini sepil di sedikit ya. Seorang wakil itu tidak boleh main 2 kaki. Seorang wakil tidak boleh main 2 kaki. Misal, Mas Aldi diminta sama Mas Andili buat beli mobil. Ya. Dibayar dengan angka, mohon maaf bukan dibayar, dengan range harga 100 juta. Ya, jadi Mas Andili ngomong ke Mas Aldi, Mas, golekno aku mobil 100 jutaan Mas. Oke. Akhirnya Mas Aldi datang ke saya punya mobil mau saya jual harganya 100 juta. Yang terjadi adalah ketika saya sama Mas Andili sudah akad, dan Mas Aldi sebagai wakilnya Andili untuk membelikan mobil, karena wakilnya Andili ya, karena Mas Aldi ini yang nyari mobil, maka terjadi transaksi. Yang terjadi apa? Mas Andili ngasih upah kepada Mas Aldi. Nih Mas Aldi sudah nyarikan mobil, terima kasih ya, sudah antum carikan, antum paham mobil, antum lihat-lihat kondisinya ya, terima kasih nih, uang ongkos capek tak kasih 1 juta. Ini halal apa tidak? Halal. Karena Mas Aldi sebagai wakilnya Mas Andili, wakil dengan akad wakalah bil ujroh namanya nanti. Ya, wakalah bil ujroh, halal. Tapi yang jadi masalah adalah fakta di lapangan saya juga ikut berterima kasih. Mas Aldi terima kasih mobilnya sudah dijualkan, dibantu jualin. Maka saya ngasih Mas Aldi 2 juta. Maka 2 juta yang saya kasihkan kepada Mas Aldi itu haram. Karena seorang wakil itu hanya boleh mendapatkan manfaat dari orang yang mewakilkan. Sedangkan manfaat daripada akad tersebut kembali kepada yang mewakilkan. Jadi kalau saya ngasih Mas Aldi 2 juta, uang ini harus balik ke Andili 2 juta. Karena Mas Aldi hanya punya hak 1 juta tadi yang dikasihkan Andili. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, sering kalau kita ini jadi wakil, kita main 2 kaki. Dalam artian apa? Yang nyuruh kita, ngasih kita, yang barangnya laku, ngasih kita juga. Ini nggak boleh. Nah ini saya ngisi kajian di Sidoarjo.
di salah satu masjid terbesar. Kemudian setelah kajian ada seorang bapak-bapak datang. Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi tolong diperjelas. Saya perjelas, saya sampaikan dalilnya. Setelah itu dia bilang, Ustadz, saya sampai saat ini Ustadz masih melakukan transaksi seperti itu. Padahal dia sudah kenal kajian sunnah dari tahun 2005. Dan dia termasuk panitia kajiannya. Bayangkan 2005 sampai 2024. Berapa tahun itu? 19 tahun kenal sunnah. Di saat tahun 2005 saya ngapain itu? Nggak tahu saya. Saya tahun 2005 ngapain saya itu, masih SMP gitu ya. Dia sudah kenal kajian sunnah katanya, dan dia termasuk panitia kajian sunnah di situ. Dan dia mengatakan saya baru tahu Ustaz, kalau ini nggak boleh. Dan ini sudah saya lakukan sampai saat ini. Bayangkan, dia sudah kenal sunnah tahun 2005 di saat kita mungkin nggak karu-karuan tahun itu. Ya, tapi bermaksiat sampai saat ini. Kenapa? Apakah karena dia sengaja maksiat? Mboten Pak, mboten. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu adalah maksiat. Karena dia tidak tahu itu adalah maksiat. Maka penting untuk belajar. Karena kadang orang jatuh dalam kemaksiatan bukan karena ingin sengaja bermaksiat, bukan, tapi karena dia tidak tahu bahwa itu adalah maksiat. Nanti ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau dia tidak tahu itu maksiat, apakah dia diadab? Iya, diadab. Orang itu kalau nggak tahu itu maksiat dikerjakan, apakah diadab? Hukum asalnya diadab. Kecuali dapat udzur dari Allah, tapi hukum asalnya diadab. Dalilnya sangat banyak. Contoh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wailul aqabi minan nar. Ya, celakalah ya tumit kaki seseorang. Ketika dibaca syarah hadis itu, tumit kaki seseorang itu nanti dibakar di neraka. Kenapa? Karena dia kalau wudu nggak sempurna wudunya. Pertanyaannya, dia orang baik apa enggak? Ya baik lah, orang udah wudu berarti baik. Orang wudu berarti mau sholat. Tapi dia di neraka, kenapa? Karena nggak tahu tata cara wudu yang benar. Jadi niat baik saja nggak cukup. Harus berserta dengan ilmu. Jadi orang itu bodoh bisa dimasukkan ke dalam neraka. Kata siapa bodoh selalu dapat udzur? Enggak. Contoh yang lainnya dalam hadis riwayat riwayat Ibnu Abi Saibah, hadisnya sahih. Inna rajula la yusolli sittina sanah ma tuqbalahu shalah. Ya, ada seorang laki-laki sholat 5 waktu 60 tahun berturut-turut gak pernah absen. Dalam syarahnya dia diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? La'allahu yutimu ruku' wa la yutimu sujud. Karena terkadang kalau rukuk dia sempurna, sujudnya gak sempurna. Wa la'allahu yutimu sujud la yutimu ruku'. Dan terkadang dia sujudnya sempurna, rukuknya yang gak sempurna. Dia sholat 60 tahun, ini orang baik apa enggak baik? Antum tanya sama Mas Andi, banyak mana orang sholat sama enggak sholat di Jombang Mas? Ya, ya. Berarti ini sudah baik ini, 60 tahun dia enggak sholat. Oh, 60 tahun dia enggak pernah ninggalin sholat. Berarti orang baik, tapi di neraka. Kenapa? Karena enggak tahu cara sholat yang benar. Itu menunjukkan orang bodoh itu bisa masuk neraka. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan, orang itu rusak agamanya diancam masuk ke neraka. Salah satu sebabnya adalah fitnah syubhat. Karena dia bodoh dalam urusan agamanya. Makanya kita belajar. Jangan pernah sok pintar, baik yang siapapun kita. Karena kata Rasulullah, ya, orang itu nggak mungkin bisa tambah ilmunya kalau berkumpul dua hal. Ya, kalau dia sombong dan dia malu bertanya, ya nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita belajar ya fikih jual beli, ya, bagaimana detailnya, ya, karena mohon maaf tanpa bermaksud kami ya mensucikan diri kami, dan mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan yang lain. Kadang kami ini juga kumpul sesama ustadz, ya, kadang kami itu kumpul sama ustadz kemudian diskusi tentang muamalah, ternyata juga banyak ustadz yang ya kurang paham dalam masalah hal ini gitu ya, kurang paham dalam masalah hal ini. Karena terkadang fikih muamalah kontemporer itu tidak bisa didapat di kitab-kitab klasik. Saya ulang sekali lagi ya, fikih muamalah itu kadang-kadang tidak bisa didapat di kitab klasik. Jadi kalau misal kitab jual beli yang dibahas kitab Bulughul Maram, nggak akan ketemu. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan Bulughul Maram, mboten. Ya, antum kitab jual beli yang dibahas Nailul Autor, kitab jual beli Matan Ghoya wa Takrib, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena jual beli ini berkembang. Jual beli ini berkembang. Karena apalagi kaidah daripada akad. Ya. Al aslu fil asya'i ibahah. Ya, jadi akad itu hukum asalnya itu boleh. Jadi kita bikin akad baru yang nggak pernah Nabi lakukan itu loh boleh, selama tidak menyelisihi
aturan syariat gitu. Jual beli DP apa semua itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi boleh nggak? Karena nggak menyelisih syariat, boleh. Ya, jadi beda dengan ibadah. Kalau akad, ya akad muamalah itu hukum asalnya boleh. Jadi kadang-kadang di kitab klasik nggak ketemu. Jadi kalau antum pengen belajar jual beli yang detail, yang menyeluruh, harus antum pelajari kitab jual beli yang kontemporer. Ya, kenapa? Karena akad jual beli itu terus berkembang. Ya, terus berkembang mengikuti zaman. Bukan ibadah ini, soalnya ini bukan ibadah. Ini akad muamalah, ya berjalan mengikuti zaman, jadi harus update. Ya, dengan cara apa? Membaca kitab kontemporer. Kalau yang kita baca itu kitab klasik, kita akan dapati contoh jual beli yang ada di zaman dulu. Yang di zaman sekarang nggak dibahas. Nah, ini nanti kelewatan. Maka daripada itu, yang saya ambil adalah yang kontemporer. Karena kalau yang klasik, contoh kasusnya kadang nggak relate dengan zaman ini, ya, nggak relate dengan zaman ini. Makanya bukunya Ustadz Ami itu keren. Kenapa? Karena bukunya Ustadz Ami selain dia relate dengan zaman, dia cari contoh kasus yang ada di Indonesia. Nah, itu kelebihannya. Jadi banyak buku yang lebih bagus daripada tulisan Ustadz Ami, banyak. Cuma masalahnya kan Ustadz Ami ini kan ngasih contoh yang relate di masyarakat kita, bukan di masyarakat Saudi, bukan di masyarakat Mesir, bukan di masyarakat negara yang lain, di Indonesia. Ini makanya bagus untuk Ustadz Ami untuk dibaca orang awam. Jadi nanti contoh-contohnya akan saya banyak ambil dari bukunya Ustadz Ami ini. Sedangkan yang di buku yang fikih jual beli dan perbankan kontemporer yang Dr. Yusuf, insya Allah juga akan kita bahas yang tidak ada di bukunya Ustadz Ami gitu. Karena Ustadz Ami memang bukunya hanya secara garis besar saja. Taib, kita masuk dari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pengertian jual beli, ya. Kita masuk dari pengertian jual beli. Karena kita bahas kitab jual beli, kita pahami dulu pengertian jual beli. Pengertian jual beli itu apa? Ya, pengertian jual beli itu adalah sebagaimana yang banyak ulama tulis, ya, mubadalah malin bimalin li gordin at-tamalluk. Ya. Jadi mubadalah itu apa? Tukar menukar. Harta dengan harta. Harta dengan harta. Ini kita garis bawahi, ya. Harta tidak harus uang. Terkadang kita berpikir jual beli itu harus dengan uang. Kata siapa? Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta, ya. Ligordi dengan tujuan at-tamalluk, perpindahan kepemilikan. Jadi itu penting itu. Memahami konsep jual beli aja sudah sangat penting di awal ini. Makanya kalau belajar fikih jual beli itu ya nggak bisa dipungkiri harus runut, ya. Harus runut. Ya kadang-kadang kalau absen sekali ya agak repot. Karena runut yang satu itu berkaitan dengan yang lainnya. Jadi tukar menukar barang dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Misal Mas Andili punya pensil, saya punya parfum. Kemudian saya bilang, Mas, pensil antum bagus. Iya bagus ini. Antum punya banyak nggak? Ada satu lagi di rumah. Kok saya cocok dengan pensil itu ya? Ya buat dibawa kemana-mana. Saya cocok dengan ballpoint itu ya untuk dibawa kemana-mana. Tak tukar parfum ya? Oh ya boleh. Ini sudah jual beli namanya. Ini namanya jual beli. Ya, tukar menukar harta ya dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Gak harus dengan uang. Bahkan uang dengan uang itu jual beli. Uang dengan uang itu jual beli. Anda punya 50.000 dua, saya punya 100.000 satu. Kemudian kita tukar nih. Saya butuh 50 ribuan. Ayo sini 50 ribu dua. Oh ya ini sini. Aku kasihkan kamu. Ya 50 ribuan dua, 100 ribuan satu kasihkan saya. Ini jual beli. Karena tujuannya apa? Tukar menukar ya dengan kepindahan kepemilikan ya. Dengan perpindahan kepemilikan jual beli. Intinya kalau Anda menukar barang dengan orang lain dengan tujuan berpindah kepemilikan, itu sudah dikategorikan jual beli. Jadi apapun bentuknya, bisa jasa dengan uang, bisa jasa dengan barang, ya, itu dikategorikan jual beli. Dengan uang, ya, itu jual beli, ya.
Cuma ada istilah kita lah dulu. Kalau kita belajar IPS itu kan ada namanya jual beli barter gitu. Kalau barang dengan barang gitu ya, itu ada ya. Tapi intinya secara umum makna jual beli itu adalah tukar menukar harta atau barang ya dengan tujuan berpindahnya kepemilikan. Dan jual beli itu ada aturannya Bapak Ibu ya. Jual beli itu ada aturannya, tidak boleh semena-mena. Ya, jual beli itu ada aturannya, tidak boleh semena-mena ya. Karena Al-Qur'an sudah ngatur, ya, hadis Rasulullah sudah ngatur, ya, maka kita ikuti aturan Al-Qur'an dan hadis, ya. Cuma ya saya sampaikan tadi ya, jual beli itu ya masuk kategori ranah muamalah, bukan ranah ibadah. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya hukum asalnya mubah. Sedangkan kalau ibadah hukum asalnya haram. Jadi kalau kita buat transaksi jual beli yang nggak ada di zaman Nabi, ya boleh. Karena hukum asalnya mubah. Selama tidak ada unsur riba, selama tidak ada unsur goror, selama saling ridho, intinya gitulah. Ada tidak menyelisihi aturan. Dalam artian aturan-aturan kaidah jual beli itu. Tapi walaupun nggak ada di zaman Nabi, boleh. Banyak jual beli di zaman kita, nggak ada di zaman Rasulullah SAW itu banyak sekali. Ya, dan itu diperbolehkan selama tidak menyelisih aturan syariat karena jual beli itu hukum asalnya adalah muamalah. Thayyib. Di kitab manapun, baik yang ditulis oleh Dr. Yusuf maupun ditulis oleh Ustaz Ami sama. Setelah dijelaskan makna daripada jual beli, selalu dijelaskan pembagian dari jual beli. Jual beli itu dilihat dari alat tukarnya, ya, dilihat dari alat tukarnya itu dibagi menjadi 3. Ya, jual beli dilihat dari alat tukarnya dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, tukar menukar uang dengan barang, ya. Tabadul, ya. Tukar menukar uang dengan barang. Ini umum, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, tukar menukar barang dengan barang. Ini biasanya namanya yaitu barter atau baik muqayyadah lah istilahnya itu, istilah fikih itu. Istilahnya itu nggak terlalu penting, yang penting antum paham. Ya, istilah itu nggak terlalu penting, yang penting antum paham. Sama ketika antum baca walau dhol. Itu mat apa namanya itu? Namanya mat lazim kalimi musaqqal. Antum nggak hafal nama matnya nggak ada masalah. Yang penting antum tahu hukumnya. Oh, kalau ada mat ya yang ada tanda benderanya itu, misal antum istilahnya bendera itu, ketemu tasdid, oh itu berarti 6 harokat, nggak boleh kurang. Nah, berarti saya bacanya harus dol. Oh iya, ini ada nabernya juga, harus agak ditinggikan suaranya, dol gitu. Nanti kalau antum pulang lupa namanya, opo mang jeneng ya, mat opo aku mang lali rek, aku mang rek kakean mikir utang lali ya. Lali kemang. Nah, nggak masalah karena istilah itu nggak terlalu penting. Yang penting antum bener bacanya. Antum baca walau dol. Oh, penting itu dah. Ya, istilah nggak terlalu penting. Sama ini istilah-istilah itu ya nggak terlalu penting, yang penting antum paham. Ya, karena kalau kita ngafal istilah berat. Ya, banyak yang kita harus pikir gitu ya. Banyak yang harus kita pikir. Kalau bukan akademisi, ya, kalau bukan ustadz ya agak berat ya, masa dipikir disuruh ngafalin istilah-istilah tambah bingung. Intinya yang pertama uang dengan barang, yang kedua barang dengan barang, ya, yang ketiga, nah ini ya tukar menukar uang dengan uang. Istilahnya sorf. Ya, istilahnya apa? Sorf. Jadi kalau ada uang ada orang tukar uang dengan uang, itu jual beli Bapak Ibu. Ingat ya. Ingat sekali lagi ya. Kalau ada orang tukar menukar uang dengan uang, itu jual beli. Namanya sorf. Nah, yang aturannya paling ruwet itu uang dengan uang. Ya, yang aturannya paling ruwet itu uang dengan uang, yang paling banyak aturannya itu. Kenapa? Karena akan ada unsur
ribawinya gitu ya. Sampai Ibnu Rusdi mengatakan babu sorf min abjaki abwabir riba. Ya, bab permasalahan sorf, yakni tukar menukar uang dengan uang, itu bab yang paling dipersempit dalam syariat. Kenapa? Karena disinilah terletak banyak transaksi ribawi. Kata siapa? Ibnu Rusdi. Ya, jadi paling dipersempit gitu. Jadi kalau antum nanti tukar menukar uang dengan uang, harus hati-hati. Lebih berhati-hati karena banyak aturannya. Dipersempit banget dalam syariat. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'idz dzahabi bidzahab wal fiddah bil fiddah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang melarang an bai' daripada jual beli. Apa? Emas dengan emas, fiddah itu perak, perak dengan perak. Yang dimaksud ini adalah alat tukar. Karena zaman dulu mereka alat tukarnya pakai apa? Pakai emas dan perak. Ya, jadi Rasulullah itu larang tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, illa kecuali sawaan bisawain dengan nilai yang sama. Ainan bi ainin, dalam kondisi tunai, enggak terhutang. Faman zada awizdada, siapa yang nambah atau minta ditambahi, faqad arba, telah jatuh dalam transaksi ribawi. Saya kasih contoh, ya, tadi 2 syaratnya ya, yakni yang pertama sawaan bisawain, nilainya sama, 100.000 ya 100.000, 1 juta ya 1 juta. Jadi kalau Anda 1 juta dikasih 950.000 karena hari raya misalnya kan, ya nggak tahu di Jombang ini ya, kalau di Mojokerto dekat alun-alun ya, Mas Andi ya, ya. Banyak itu yang tukar menukar itu ya, 1.950.000 ya, berarti dia jatuh ke dalam akad ribawi, jatuh pada dalam dosa riba ini. Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ainan bi ainin, dalam kondisi tunai, sama kayak orang tadi tukar menukar duit di pasar. Nih uang 100.000, tukar dong, saya cuma punya 60.000. Ya udah 40.000 nanti. Ini berarti nggak tunai. Tunai itu nilainya sama pada waktu itu juga. Berpisah ini nggak boleh ada terhutang. Maksud tunai itu kalau berpisah nggak ada terhutang. Nah ini nggak boleh. Kalau akad sorof uang dengan uang, selain itu ya nggak apa-apa. Ya misal Anda beli mobil terhutang, beli rumah terhutang, ya nggak apa-apa. Kan bukan uang dengan uang. Tapi kalau uang dengan uang nggak boleh. Maka daripada itu, yang tadi itu, contoh tadi itu ya, kalau Anda tadi, aku tuker 100.000, oh saya adanya 60.000, gak apa-apa, ini disek diinteni, saya tuku, ditunggu sama orang yang beli nih. Ya udah, antum kasih 60.000 ini, kasih orang beli, ya orang ini punya utang antum berapa? 40.000, ini dua-duanya pelaku riba ini. Kadang kita menganggap remeh, padahal itu lebih besar dosanya daripada zina dengan ibu kandung sendiri. Loh kok usah gini Ustaz? Ya mau gimana lagi, ilmu. Makanya penting belajar. Lah terus gimana solusinya? Kalau terjadi kondisi yang seperti itu, solusinya adalah dengan akad jaminan. Bukan tukar menukar. Walaupun prakteknya sama, antum punya uang 100. Ya, antum bilang ke dia, "Pak, saya utang uang 60.000 pecahan. Utang. Jaminannya uang 100.000 saya." Nah ini baru boleh. Lu gak podo aja satu bedo. Ya, makanya akad itu penting. Beda akad itu beda hukum. Ya, jadi kalau antum bilang, "Pak, saya utang uang 60.000, ini jaminan uang 100.000 saya." Nah itu boleh. Tapi kalau nih Pak tukar uang 100.000, 40.000-nya nanti aja, itu nggak boleh riba. Padahal hanya beda di akad awal saja, yang satu mubah, yang satu dosa besar. Kenapa? Ya tadi fitnah syubhat kata Imam At-Tahawi. Ya, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohannya. Makanya penting belajar. Penting belajar. Maka daripada itu Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Tirmidzi jelas ketika inspeksi pasar. Jadi khalifah itu punya kebiasaan inspeksi pasar, itu udah kebiasaan khalifah. Dari Abu Bakar,
dari Umar, Utsman, Ali itu punya kebiasaan apa? Inspeksi pasar. Jadian inspeksi itu langsung khalifahnya sendiri gitu loh. Jadi kalau ada masalah susu kok dicampur dengan air, ya kan? Kalau ada masalah loh ini akadnya kok bermasalah, itu yang turun tangan dulu khalifah, ya kan? Nah, zaman sekarang kapan inspeksi pasar? Kalau mau pemilihan. Ya, kalau mau pemilihan baru inspeksi pasar ini, ya kan? Bantu pedagang, ya kan? Ngarim pedagang mau pilihan ya, baru inspeksi pasar, yes. Ya, ala kulihal, balik lagi. Ya. Jadi Umar ini inspeksi pasar, kemudian melihat ada jual beli yang bermasalah. Langsung Umar menghentikan semua jual beli di pasar itu, kemudian berteriak dengan suara lantang. Jadi diberhentikan, udah berhenti semua, yang gak ada yang jual beli dulu, berhenti. Ya, kemudian berteriak dengan suara yang lantang dengan hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak ada yang boleh berjualan di pasar ini, di pasar kita ini, kecuali orang yang sudah paham dalam urusan agamanya. Paham dalam urusan jual beli. Itu ya ucapan Umar. Jadi gak paham disuruh keluar dari pasar. Ya, kalau gak paham disuruh keluar dari pasar gitu ya. Masya Allah ya. Sebagaimana kata Imam Nawawi ya, wa ammal bai' wan nikah ya wa syababuhuma ya mimma la yajib asluhu. Ya, adapun permasalahan jual beli dan nikah ini ya, ini mirip kan keduanya ini ya, nikah dengan jual beli kata Imam Nawawi ya. Ya, hukum asalnya itu la yajib, tidak wajib. Hukum asal nikah kan enggak wajib. Hukum asal jual beli itu enggak wajib. Fayahrum al-iqdam alaihi illa ba'da ma'rifah syartihi. Ya, jadi diharamkan melakukannya kecuali setelah mengetahui syarat-syaratnya. Jadi gini, nikah itu hukum asalnya nggak wajib. Jual beli itu hukumnya asalnya nggak wajib kata Imam Nawawi. Tapi kalau kamu mau nikah wajib belajar. Kalau kamu mau jual beli wajib belajar. Tapi kalau antum nggak mau jual beli, nggak mau nikah, yang nggak wajib belajar hukum jual beli, gitu maksudnya. Ya, ya. Jadi kita ini sebenarnya nggak wajib belajar ilmu nikah. Kapan kita wajib belajar ilmu nikah? Kalau mau menikah. Kita nggak wajib belajar ilmu jual beli. Kapan kita wajib belajar ilmu jual beli? Kalau mau jual beli. Masalahnya banyak di antara kita ini ya ngomongnya banyak, perbuatannya banyak, ilmunya nggak ada. Padahal kaidahnya kan al ilmu qoblal qauli wal amal, ilmu dulu baru berucap, baru berbuat. Kita nih banyak ucapannya, banyak perbuatannya, nggak ada ilmunya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini kan jamaah saya ini heterogen. Ada yang sudah ngaji lama, ada yang baru ngaji, ada yang baru pertama kali ngaji. Ya, macam-macam jamaah saya itu. Jadi ketika saya memberikan sebuah kasus yang anti mainstream, kadang terjadi faudah, terjadi perbincangan di antara mereka, keramaian di antara mereka, kemudian membuat konsultasi setelah kajian. Di antaranya masalah apa? Nikah. Masalah nikah, Bapak Ibu. Masalah nikah ini mayoritas ulama kecuali Imam Malik, ya, mayoritas ulama kecuali Imam Malik itu nggak sah nikah yang walinya nggak sholat, kecuali Imam Malik. Jadi kalau mertua jenengan itu nggak sholat, kemudian menikahkan jenengan sama istri, itu menurut mayoritas ulama nggak sah. Kecuali siapa? Imam Malik mengatakan sah. Imam Syafi'i nggak sah lah. Syarat yang nomor 6, syarat yang nomor 6 ya daripada wali nikah menurut Imam Syafi'i itu adil, ya, bukan pelaku maksiat yang terus menerus, bukan fajir. Jadi orang yang meninggalkan sholat nggak bisa. Antum baca di syarah matan Abu Suja itu, ya, nggak bisa. Imam Ahmad dalam madhabnya, madhab Hambali, ya nggak bisa lah. Salah satu syarat wali nikah itu muslim, sedangkan dalam madhab Hambali orang yang nggak sholat itu kafir. Jadi mayoritas ulama yang nggak sholat itu nggak bisa jadi wali nikah, nggak bisa menikahkan. Nah terus bagaimana nikahnya? Ya nggak sah menurut mayoritas. Tapi madhab
Maliki boleh. Ya, mazhab Maliki boleh karena nggak harus kesamaan agama, nggak harus orang soleh dalam mazhab Maliki. Tapi kan faktanya banyak masyarakat kita dinikahkan sama bapaknya nggak sholat. Nah terus bagaimana? Ya rusak ini menurut mayoritas ulama. Belum lagi, ya ijma ini bahkan hampir ijma ulama menyatakan wali nikah itu nggak boleh loncat. Wali nikah itu nggak boleh apa? Loncat. Dalam artian apa? Kalau ada wali nikah yang dekat, tidak sah menikahkan wali nikah yang jauh. Jadi kalau ada bapak, nggak boleh menikahkan saudara, itu nggak boleh. Misal aku kawin lari aja, saya nikahkan kakakku aja, nggak bisa. Iya, hampir mayoritas ulama, bahkan hampir ijma. Jadi siapa yang nikahkan? Bapaknya. Setelah bapaknya siapa? Atas bapaknya, kakek, ya ke atas. Terus nggak ada nih, bapak nggak ada, kakek nggak ada. Biasanya di kampung-kampung yang nikahkan siapa? Pamannya. Iya apa tidak? Ini menurut mayoritas ulama nggak sah. Loh, nggak sah Ustaz, itu nggak sah. Makanya belajar dulu sebelum berucap dan berbuat. Yang wajib nikahkan, yang punya hak nikahkan siapa? Anak. Setelah bapak, kakek itu anak. Gimana punya anak Ustaz? Kan gadis ya. Kan ini kan ngomong secara umum. Kalau dia punya anak, kalau dia janda, yang nikahkan anaknya. Loh kalau anaknya dalam artian nggak ada Ustaz karena dia gadis, yang nikahkan saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya yang nikahkan pamannya, ya nggak sah nikahnya. Bahkan setelah saudara ini, yang nikahkan siapa? Bukan pamannya, yang nikahkan anak saudaranya kalau masih ada anak saudaranya. Jadi ada janda, nggak punya bapak, saudaranya sudah mati, tapi punya ponakan, dan dia punya paman, saudara bapaknya. Mana yang didahulukan? Ponakannya dulu. Banyak di kampung-kampung yang didahulukan siapa? Paman, karena Pak D dianggap luwih tuwek. Ya gak sah ini. Menurut mayoritas ulama. Nah, ini penting ilmu. Ya makanya Imam Bukhari dalam kitabnya itu sampai nulis bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Apalagi khusus ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya kayak masalah nikah, masalah jual beli, hukum asalnya belajar itu tidak wajib. Tapi sebelum melakukan transaksi, antum wajib untuk mempelajarinya. Ya, waris juga gitu, mempelajari ilmu waris juga wajib. Tapi sebelum bagi waris, antum belajar dulu tentang ilmu waris. Ya, jual beli juga seperti itu. Banyak ya masyarakat kita ini jatuh dalam kesalahan-kesalahan terkait jual belinya, ya terkait jual belinya. Makanya ya semangat ya untuk belajar terkait jual beli agar kita tidak jatuh dalam kemaksiatan karena kebodohan kita, bukan karena kesengajaan kita, tapi karena kebodohan kita. Apalagi terkadang tidak sering masalah kesalahan jual beli ini masalahnya ribawi yang termasuk dosa besar ya. Maka sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib ya, kata Ali bin Abi Thalib ya, manit tajaro qabla ayyatafaqqah irtatoma firriba summa irtatoma ya. Siapa saja yang melakukan transaksi jual beli sebelum dia belajar ilmu tentang fikih jual beli, ya irtatoma firriba, maka dia akan terjerumus dalam akad ribawi. Kenapa? Karena banyak jual beli ini hubungannya dengan akad riba loh. Ya, summa irtatoma, bahkan dia akan terjerumus lebih dalam lagi. Summa irtatoma, bahkan dia akan terjerumus lebih dalam lagi. Yang mengatakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, kita belajar dan terus belajar. Ya, khususnya yang Anda ini ya sering ya jatuh dalam akad-akad yang butuh ilmu, ya just tip, ya PO misal, ya kan, transaksi online, misal, kemudian transaksi segitiga, misal, ya kan, itu insya Allah akan kita bahas semuanya, ya secara runut, ya insya Allah kita akan bahas semuanya secara runut ya pelan-pelan. Ya kita tadi sudah bahas tentang pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Kemudian kita juga akan bahas
jual beli dilihat dari waktu penyerahannya. Jadi pembagian jual beli tadi dilihat dari alat tukarnya, ada 3. Sedangkan jual beli dibagi, ya, dilihat dari waktu penukarannya, ada 4. Ya, ya, yang pertama, ya, secara tunai. Tunai itu berarti barang satu ada, barang yang satunya ada. Ini namanya apa? Tunai. Ya. Loh Ustadz, kalau DP Ustadz, DP itu enggak tunai. Kurang 500 perak itu loh enggak tunai. Yang dimaksud tunai itu adalah lunas. Nah, jadi biar jenengan enggak paham masalah tunai itu apa? Lunas, enggak terhutang. Ya, jadi dilihat dari waktu penyerahan yang pertama itu secara tunai. Ya, jadi sama-sama ada barangnya dan sama-sama diserahkan barangnya, enggak ada terhutang sama sekali. Walaupun 500 perak itu namanya terhutang. Ya, walaupun 500 perak itu namanya terhutang. Nah, jadi kalau yang tunai, ini paling aman. Ya, paling aman. Itu hukum asal jual beli ya ini. Ya, secara tunai. Jadi, saya ngasih barang, antum ngasih barang, pulang bawa barang masing-masing. Saya ngasih uang, antum ngasih barang, pulang bawa uang dan barang masing-masing. Usaha aman, enggak ada masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, uangnya tunai, barangnya tertunda. Uang tunai, barang tertunda. Jual beli apa ini? Duitnya dulu, barangnya belakangan. Jual beli apa ini? Ini jual beli salam namanya. Ya, istilahnya jual beli salam. Duitnya dhisik, barangnya carry. Itu jual beli salam. Ini yang terjadi ketika antum baca tafsir surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Itu nanti antum baca tafsirnya akan dijelaskan. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan, ya, kalau jualan keluar negeri. Jadi orang Mekah ke Syam, ya kan? Orang Mekah sampai ke Sudan. Kemana itu? Apa? Yaman, ya kan? Orang Mekah sampai ke Yaman, ya, ke Syam, ya, sampai ke jazirah yang lainnya. Ya, mereka melakukan perjalanan sampai 6 bulan, sampai 8 bulan, maka itu penjelasan surat Al-Quraisy itu. Nah, cara mereka itu kadang-kadang nggak punya duit, belas, nggak punya duit belas. Jadi antum kalau nggak punya duit, pengen kaya, coba antum tiru kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini bukan orang kafir Quraisy ya, yang muslim maupun yang kafir, caranya sama seperti ini. Jadi caranya gimana? Dia ngomong ke orang-orang yang nggak safar, ya, ke orang-orang Mekah, aku mau ke Syam misal. Ke Syam itu ada barang-barang ini, harganya ini. Kamu mau beli nggak ke aku? Ya, nah ini namanya jual beli salam. Maka orang-orang orang-orang mana ini? Orang-orang Mekah ngasih duit ke orang-orang yang mau berangkat ke Syam tadi, ya kan? Ya, akhirnya sebenarnya dia nggak punya duit ini. Nah, pinter itu. Jadi antum kalau kamu punya duit bisa pakai cara ini antum ya. Jadi saya pernah bikin seminar tuh ya. Salah satu cara buka usaha tanpa modal. Ada beberapa, 5 cara buka usaha tanpa modal sesuai dengan sejarah tarikh Islami. Ada. Tarikh Islami itu ada cara buka usaha tanpa modal. Salah satunya yang niru orang Quraisy. Jadi dia itu orang-orang Mekah yang mau beli barang di Syam, diambilin duitnya dulu. Seret, udah kan? Barangnya belakangan, duitnya dulu. Nah, kemudian sama orang yang mau berangkat ke Syam tadi, duitnya dibuat kulaan barang. Kulaan barang Mekah yang nggak ada di Syam. Ya, kan dia sudah bawa uang nih. Nah, akhirnya uangnya itu dibuat kulaan barang di Mekah yang nggak ada di Syam. Jadi dia berangkat ke Syam bawa barang, nggak tangan kosong sama duit, enggak. Ya, dia misal tadi dia bawa uang, dapat uang 100 juta. Kulaan barang kan 100 juta kan. Nah, kulaan barang 100 juta dibawa ke Syam. Payu 200 juta. Kemudian saat durunge mulai, jazakallah khairan. Kok sak double-double ini? Ya. Jazakallah khairan ya. Sebelum pulang, barang yang dijanjikan tadi ke orang Mekah dibeli di Syam. Jadi dia sudah punya uang 100 juta untung, 100 juta barang yang di Syam itu digomol di tol mana sih oleh untung pisan. Jadi sekali jalan 2-3 pulau
terlampaui. Itu kebiasaan orang Quraisy. Ya, jadi orang Quraisy itu kadang-kadang, makanya di dalam tarikh keislaman, mereka kan orangnya itu ulet ya. Orang Quraisy itu ulet gitu. Ya, makanya orang Quraisy itu mau hijrah kemanapun sukses dia. Ulet dia. Ya, kebanyakan mereka itu hijrah dimanapun dia sukses. Karena ulet, hijrah ke Habasyah sukses, hijrah ke Madinah ya sukses. Ulet orangnya. Ya, kayak orang Jawa mungkin ya. Nanti ya ulet ya. Gak iso ngene ya dodolan bakso ya, dodolan gorengan. Ya ulet. Yang penting melaku gitu ya. Makanya saya itu ke pedalaman itu ya. Sampai kan orang sana itu nggak mungkin manggil mas. Ya, manggil mas itu hanya ucapan ketika ada orang Jawa di sana dipanggil mas. Ada orang Jawa di Sulawesi panggil mas. Kalau orang Sulawesi nggak dipanggil mas. Ya, orang Ambon nggak dipanggil mas. Nah, ada orang jual bakso, ada pedagang gorengan, selalu dipanggil mas. Mas. Saya tanya pada temen, loh, antum tahu dari mana dia orang Jawa? Antum tahu dari mana dia orang Jawa? Ya karena kalau orang jualan bakso pasti orang Jawa. Orang jualan gorengan pasti orang Jawa. Lu kenapa mereka nggak jualan gorengan? Ya nggak tahu. Ini bukan berarti saya fanatik golongan ya. Ini fakta ya ketika saya di lapangan sana. Padahal yang jualan goreng di sana laris manis, pakai petis ya. Di sana orang mungkin petis impor dari impor dari Jawa mungkin ya. Suruh orang saudaranya di Jawa untuk ngirim ke sana, ke pedalaman sana. Jadi saya ketemu orang jualan bakso, ya orang Jawa. Ya, orang gorengan enggak ada, itu semuanya itu yang jualan-jualan gitu orang Jawa. Kecuali yang masakan-masakan khas sana itu orang sana. Jadi ulet ya, harus ulet gitu ya. Harus ulet. Nah, termasuk orang Quraisy nih, gak duit sugih gitu ya. Gak duit sugih ya. Jadi jangan walaupun agak menyimpang nih ya, paling enggak ada ibrah yang bisa kita ambil tuh ya, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, jangan menyerah dengan keadaan. Selama antum punya Allah Subhanahu wa taala, antum mau berikhtiar enggak ada yang enggak mungkin. Abdurrahman bin Auf itu dari nol sampai jadi salah satu orang terkaya di Madinah, ya bisa gitu ya. Dari nol sampai jadi orang paling kaya di Madinah atau terkaya di salah satu di antara yang paling kaya di Madinah juga bisa. Ya, orang Quraisy juga kayak gitu, nggak punya uang sama sekali, jual beli salam. Ya, kemudian dibuat kulakan barang di Mekah yang nggak ada di Syam. Orang-orang Syam melihat barang Mekah seneng, oh nggak ada ini di sini, dibeli. Habis kulaan barang Syam dibawa pulang lagi, untung dua kali dia. Nah, itu jual beli apa? Salam. Tapi jual beli salam ini ada aturan mainnya. Ya, jual beli salam ini ada aturan mainnya, ada syarat-syaratnya. Nanti pembahasannya. Ya, ini cuma pembagiannya dulu. Kemudian ada jual beli uangnya tertunda, barangnya tunai. Uangnya tertunda, barangnya tunai. Ini kalau dalam istilah syariat namanya baik taksid. Kalau dalam istilah kita namanya jual beli kredit. Nah, ini jual beli kredit. Nah, boleh enggak? Ya boleh, selama aturan-aturannya tidak dilanggar. Ya, jadi jual beli kredit itu boleh. Uangnya nanti, barangnya duluan. Kalau tadi kan uangnya dulu, barangnya belakangan. Ini barangnya dulu, uangnya belakangan. Kayak ketika Anda kredit barang itu. Ya, seperti itu. Itu hukum asalnya ya boleh selama nggak menyelisih aturan-aturan. Yang nggak boleh kadang-kadang kan kalau terjadi kredit segitiga itu yang aturannya agak banyak gitu ya. Tapi kalau cuma antara dua orang, pemilik dengan pembeli kredit ini bisa aman, nggak ada masalah ini. Yang jadi masalah itu adalah ketika ada pemilik, ada orang yang beli, pemilik nggak mau jual kredit. Pemilik itu mau jualnya cash, akhirnya mendatangkan pihak ketiga. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah kan di situ. Ya, kenapa kok KPR rumah, terus kredit mobil, ya bahkan sekarang barang-barang itu semua kredit ya Mas. Ya, bahkan orang itu lebih suka barangnya dibeli kredit daripada dibeli cash. Fakta itu. Wong kita itu dulu itu waktu pertama kali saya pindah di Jombang Mas, nggak ada uang Mas, uang pres-presan. Datang ke Jombang, kemudian ke toko furniture ya, diantaranya tuh kasur, spring bed. Selalu langsung ditawari, Pak bagaimana kalau Bapak ambil kredit ini? Nggak ada harganya sama dengan cash, bedanya cuma 100.000. Bayangkan duit kita tinggal dikit, ya kredit sama cash bedanya cuma 100.000. Siapa yang nggak seneng kan? Ya seneng kita ini. Cuma sebelum itu saya tanya, ini gimana akadnya?
Pakai akad bank apa tidak? Oh iya, pakai akad bank. Nah, oke lah, paket akad bank terserah Anda pakai sama bank, itu urusan Anda. Terus ada enggak denda keterlambatan? Nah, nanti akan dibahas di sini. Kalau kita mau akad kredit, syaratnya seperti apa akan kita bahas. Kalau kita mau akad salam, syaratnya seperti apa akan kita bahas. Ya, tentu saja nggak akan selesai dalam sekali pertemuan, ya kan? Nah, kredit gimana? Nah, kalau ada denda keterlambatan, nah berarti riba, nggak bisa, gitu. Ya, terus yang jual kredit tuh dia ngambil resiko atau tidak, gitu. Kalau ngambil resiko ya nggak bisa juga, ya. Jadi mungkin itu spill sedikit ya. Dan terakhir ini sebelum kita akhiri, ya, nggak kerasa ini Mas, mau 7:30 ya. Antum nggak ngasih kode adzan dulu tadi. Ya, soalnya saya lihat jam-jam nggak ada ini, sedangkan jam di tab saya ini kecil sekali. Ya, taib ya. Ini yang terakhir adalah uang tertunda, barang tertunda. Ini yang paling sering ya terjadi kesalahan juga khilaf ulama. Ya, jadi uangnya belakangan, barangnya belakangan. Ada nggak yang seperti itu? Oh banyak. Misal, Mas, aku tuku kulkase sampean. Oh, kulkase sik sik nang Surabaya. Meneh tak kirim ya. Iya. Duite ngenteni tanggal tuwek rek petang dino kas ya. Duite petang dino kas, barange meneh. Ini uangnya belakangan, barangnya belakangan. Ini hukum asalnya haram. Saya ulang sekali lagi ya. Hukum asalnya apa? Haram. Dalilnya jelas dalam hadis riwayat Daruqutni, Baihaqi dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Rasulullah itu melarang dengan sangat keras ya. Karena dalam riwayat yang lainnya tuh sampai beberapa kali larangan ya. Jual beli utang dengan utang. Ya, utang dengan utang. Jadi uangnya belakangan, barangnya belakangan. Ini hukum asalnya haram. Masalahnya mayoritas ulama itu nggak ada pengecualian. Walaupun DP itu ya haram. Misal nih, DP itu saya ulang sekali lagi ya, DP itu tidak tunai loh ya. Jadi kalau Mas Andi ini punya mobil, ya, tapi mobilnya masih di Jakarta, kemudian saya DP ke Mas Andi ini, Mas, mobil antum berapa? Yalah, kalau saya jual 80 juta Ustaz, tapi kalau buat antum 90 juta misalnya. Wah, misal gitu. Ya, kan, ya misal gitu ya. Ya udah Mas, tak DP 50 juta. Lu mau pilih sih di Jakarta. Ya kan? Nah, ini enggak boleh. Ya, walaupun uangnya sudah saya bayarkan, karena yang saya maksud dibayarkan tadi adalah tunai, kecuali saya bayar ke Mas Andili 90 juta cash, barangnya belakangan enggak apa-apa. Tapi kalau saya DP 50 juta, barangan belakang enggak boleh. Ya, kalau saya DP 50 juta, barang harus ada. Karena nggak boleh utang sama utang kan nggak boleh gitu ya. Ya. Jadi kayak gitu. Masalahnya mayoritas ulama itu mutlak, nggak ada pengecualian. Nah, kalau antum ikut mayoritas ulama, repot antum. Susah. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan mayoritas ulama yang lainnya nggak boleh. Kayak gini nggak boleh. Sedangkan madhab Hanafi boleh. Pengecualiannya adalah bai'ul istisna. Saya spill sedikit ya. Bai'ul istisna itu adalah jual beli barang produksi. Itu madhab siapa? Hanafi. Syafi'i, Hambali, mayoritas ulama enggak boleh. Maksudnya apa? Antum biasanya kalau ke konveksi baju, antum bayar lunas apa DP? DP. Pertanyaannya, antum ke konveksi baju langsung jadi apa 2 minggu, 3 minggu lagi? Kan nggak mungkin. Barangnya nggak ada. Uangnya nggak antum bayar lunas. Masuk kategori ini. Menurut madhab apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, mayoritas ulama. Jadi nggak bisa, haram. Kecuali madhab apa? Hanafi. Nah, antum beli bayar akikoh lah misal itu. Ya, antum akadnya kan antum akikoh akadnya kambing otoh mencolot sate sama gulai. Kan akadnya kita kan sate sama gulai. Enggak mungkin aku bayar akikoh 1.600.000 wedhus mencolot kan enggak mungkin. Antum bayar 1.600.000 kan dalam bentuk apa?
sate dan gulai. Pertanyaannya, antum bayar sudah ada satenya? Udah ada gulainya? Kan nggak ada. Pertanyaannya, antum bayar 1.600.000 apa enggak? Kan enggak. Antum bayar 50% biasanya, 800.000 dulu. Nah ini kalau menurut mayoritas ulama Syafi'i, Hambali ya gak bisa antum. Jadi kalau antum ikut madzhab Hambali, Syafi'i, Maliki ya gak oleh transaksi ngunuku. Jangankan seperti itu, antum beli kebab loh ya gak boleh. Antum beli kebab. Berapa kebabnya? 15.000. Antum bayar dulu apa nanti? Antum kasih 15.000 apa nanti kalau sudah jadi kebabnya? Kan nanti kalau sudah jadi kebabnya. Ini kan hutang antum ke dia. Pertanyaannya, dia langsung ngasih kebab antum apa enggak? Kan enggak, dia masak dulu. Nah ini namanya hutang dengan hutang. Menurut mayoritas ulama enggak boleh. Yang membolehkan cuma madhab Hanafi. Nah ustadz-ustadz kita kontemporer semuanya ikut madhab Hanafi. Semuanya ikut madhab Hanafi. Jadi kalau kita ikut madhab Hanafi boleh. Dengan syarat apa? Jual beli istisna, barang produksi, bukan barang jadi. Kalau mobil, TV nggak bisa pakai akad ini. Yang bisa pakai akad ini adalah barang produksi. Ya, misal istri antum penjahit, istri antum catering, ya, antum konveksi, ya, antum jualan kebab, jualan nasi goreng, ya boleh ini. Menurut madhab siapa? Madhab Hanafi. Pernah ini kisah nyata Ustadz Erwandi Tirmidzi. Kisah nyata Ustadz Erwandi Tirmidzi. Ustadz Erwandi Tirmidzi sama teman-temannya ikut halakoh. Bukan di kampus ini, halakoh ba'da subuh. Nah, ustadznya itu madhabnya Hambali. Ya kan tadi ya, Syafi'i, Hambali, Maliki nggak boleh mayoritas ulama. Kan Ustadz Erwandi pasti pengen belajar masalah muamalah. Memang apa istilahnya kalau istilah akademisi itu? Apa kalau S1, S2, S3 terus menerus sama itu apa namanya? Paralel ya? Apa? Ya, yang jurusannya sama itu apa namanya? Linier. Nah, ahsan, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ya, jadi kalau S1, S2, S3 sama itu kan linier. Ustadz Erwandi itu kan linier. Salah satu ustadz yang linier di Indonesia, masalah fikih muamalah, Erwandi tok. Gak ada yang lain, gak ada. Makanya ijazahnya Ustadz Erwandi itu dibayar mahal sama kampus-kampus. Karena kampus-kampus di Indonesia nggak mungkin bisa buka ekonomi syariah ya, kecuali pakai ijazah doktor yang linier. Nah, salah satu doktor yang linier ya Ustadz Erwandi itu. Makanya Ustadz Erwandi ndeleh ijazah dibayar. Ndeleh ijazah tok lho ya, teko setahun pisan ya dibayar. Kenapa? Karena ijazahnya Ustadz Erwandi itu syarat buka ekonomi syariah pasca sarjana S2. Ya, kalau nggak ada ijazahnya Ustadz Erwandi nggak bisa. Makanya Ustadz Erwandi ngisi di Tazkiyah, ngisi di mana di kampus-kampus. Yang penting teko sak wulan pisan nggak apa-apa. Ya, karena ijazahnya yang dibutuhkan. Balik lagi, Ustadz Erwandi itu gurunya ngomong kalau jual beli seperti ini, walaupun istisna nggak boleh. Walaupun istisna nggak boleh. Nah, tapi pulang dia berhenti ke toko roti. Nah, toko roti orang Arab kan dipanggang-panggang. Akhirnya ketemu meneh Mbak Ustadz Erwandi. Lah terus antum tadi bilang nggak boleh, lah ini jual beli. Iya, emang susah ya. ya susah emang. Kalau kita saklek pada satu madhab ya nggak bisa. Ya antum gimana ya nggak bisa. Ya saklek satu madhab nggak bisa. Gurunya Ustadz Erwandi itu saklek pada madhab Hambali, tapi mulai ya tuku roti ya gak iso. Ya apa kan tuku roti dipanggang dhisik gitu ya. Duitnya belakangan itu sudah jadi hukum yang sudah global di masyarakat kita. Kalau bayar mesti kari, ya barangnya dhisik dimasak, itu sudah umum itu. Ya itu seperti itulah. Jadi terkadang kita itu pasti akan beberapa poin itu akan keluar daripada madhab yang kita kagumi ya, kita anut dan sebagainya. Aku qouli hadza. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lebih detailkan tentang jual beli utang dengan utang. Ya, utang dengan utang, barangnya belakangan, uangnya belakangan. Ini akan kita lebih detailkan lagi ya, dalil-dalilnya juga dengan contoh-contohnya ya, karena butuh penjelasan lebih detail ya, karena banyak terjadi masyarakat dan masyarakat awam akan hal tersebut, termasuk yang just tip itu biasanya jatuh pada hal ini. Nah, itu termasuk terlarang. Mungkin aku qouli hadza. Apabila salah kata, sikap dan sebagainya itu saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Mas.
Ya, mungkin itu ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga yang hadir di sini dilapangkan rahmat rezekinya, dilunasi hutang-hutangnya, dimudahkan transaksi-transaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat masalah musibah yang menimpa dirinya pun keluarganya, dan semoga yang hadir di sini terus mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, dan diberikan husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.